Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah berhasil mengunduh data yang terdapat dalam Flight Data Recorder atau FDR pesawat Sriwijaya Air SJ182. Namun hingga saat ini bagian dari Cockpit Voice Recorder atau CVR belum ditemukan. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung atau terhubung dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono. Selamat petang, Pak Suryanto. Selamat sore, Mas. Baik, bahwa sudah berhasil, ini kan data atau informasinya bahwa sudah berhasil diunduh dengan total 370 parameter, 27 jam atau 18 penerbangan. Bagaimana Pak kualitas dari filenya Pak, bisa diceritakan? Ya, dari kualitas pembacaan bitnya itu lengkap Pak, sampai nggak ada yang corrupted, semuanya terbaca dengan baik, semua parameter terbaca dengan baik. Jadi saat ini kita sedang evaluasi bersama tim Boeing untuk mempelajari lebih detail lagi data-data tersebut. Baik. Bagaimana kemudian KNKT yakin dan menyatakan bahwa gambaran awal terkait kecelakaan tersebut telah diketahui, Pak? Seberapa signifikan sebetulnya temuan itu? Sangat signifikan Pak, cuman untuk bisa mengkonfirmasi lebih pasti kita perlu data CVR itu. Jadi CVR sama SVR itu ya memang dua-duanya sangat penting untuk mengungkap secara pasti apa yang menjadi masalah di pesawat Sriwijaya. Baik, bagaimana kemudian KNKT bisa sebegitu yakin bahwa gambaran utama atau gambaran awal dari kecelakaan ini sudah diketahui nih Pak Suryanto? Belum Pak, belum. Kita masih mempelajari semua data-data yang ada itu, dicocokkan dengan record dari maintenance, record dari training, record dari aircraft log, maintenance log, semuanya kita ini kan dengan Boeing, dengan bahkan dengan juga teman-teman dari TNI AU, dari lab fisiologi TNI AU juga kita libatkan. Baik, Pak Suryanto, sejauh ini kan baru mendapatkan bagian casing dari CVR, sementara yang belum ditemukan adalah bagian memori dari CVR yang berisi data percakapan atau suara di kokpit pesawat. Nah, hari ini kan sudah dinyatakan pencarian dihentikan. Ini bagaimana Pak? KNKT apakah masih menunggu atau mungkin KNKT akan punya mekanisme sendiri untuk mencarinya, Pak? Iya, sekarang pencarian dilanjutkan oleh KNKT Pak untuk mencari CVR. Baik. Jadi sekarang yang ngelit di lapangan KNKT Begitu, karena kami sebetulnya juga sebelumnya juga mendengar kabar jika kalau misalnya memang itu sudah dihentikan, maka KNKT akan terjun sendiri mengerahkan sejumlah penyelam melakukan penyisiran secara manual. Ya. Ini konfirmasi terkait hal ini Pak, bisa dikonfirmasi Pak? Sudah. Ya, ada meeting. Pak Suryanto? Ya, Mas. Ya. Baik, kami sebelumnya juga mendapatkan informasi bahwa setelah dihentikan, nanti KNKT akan terjun sendiri mengerahkan sejumlah penyelam untuk melakukan penyisiran secara manual di lokasi yang sudah ditentukan. Mohon konfirmasi terkait hal ini, Pak. Iya, benar. Kita didukung dari TNI AL, didukung dari Basarnas, dari Polri juga, terus dari unsur-unsur yang lain, dari Kementerian Perhubungan juga mendukung operasi dari kami. Jadi nanti unsurnya dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, dari TNI, dan juga dari beberapa unsur bantuan seperti masyarakat di Pulau Lancang itu sangat membantu kami untuk base camp kita di Pulau Lancang. Baik, artinya Pak Suryanto yang saat ini sudah dinyatakan dihentikan adalah pencarian korban, pencarian bodi pesawat begitu ya, tetapi pencarian CVR punya mekanisme sendiri dan dipimpin oleh KNKT begitu ya? Iya. Ada berapa penyelam Pak yang kemudian nanti akan diterjunkan untuk menyisir? Karena ini kan wilayah menyisir dengan manual itu juga kan punya kesulitan tersendiri Pak. Iya, kurang lebih 30 orang. 30 orang? Dan itu dalam rentang waktu berapa lama Pak Suryanto? Kita seminggu nanti kita evaluasi terus.
Baik, jadi 1 minggu per minggu dievaluasi begitu ya. Oke, Pak Suryanto, jika temuan awal dalam FDR sudah memberikan sedikit gambaran, Pak. Apakah SOP-nya bisa digunakan sebagai bukti tunggal jika nanti CVR benar-benar tidak bisa ditemukan, Pak? Ya kalau memang tidak bisa ditemukan, data-data yang ada itulah kita pakai semaksimal mungkin. Data dari FDR begitu ya? Iya. Dan itu memang dibenarkan dalam SOP ketika KNKT melakukan investigasi, Pak? Iya, memang prosedurnya dari IKEO juga begitu. Iya. Pak Suryanto, dalam CVR terdapat 4 saluran percakapan kan yang berbeda-beda. Mungkin bisa dijelaskan kepada publik data apa saja Pak yang bisa diungkap dari saluran-saluran itu yang ada di CVR? Jadi channel 1 berisi percakapan antara pilot dengan menara pengawas. Channel 2 antara pilot dengan pilot. Channel 3 itu antara kokpit dengan cabin. Channel 4 itu adalah suara-suara yang ada di dalam kokpit. Oke. Baik, jadi data-data itu memang sangat-sangat signifikan untuk mendukung temuan yang FDR itu begitu ya Pak ya? Iya benar Mas. Baik, Pak Suryanto tadi ada mengatakan bahwa mekanisme pencarian nanti 1 minggu per 1 minggu akan dievaluasi. Tapi ada tenggat waktunya tidak Pak? Mungkin dalam berapa minggu? Atau mungkin Anda sangat optimis dalam rentang waktu 1 minggu ini akan ditemukan? Atau seperti apa Pak? Ya 1 minggu nanti kita evaluasi metode yang kita pakai seperti apa. Terus nanti mungkin ada teknologi baru yang bisa kita pakai. Atau metode-metode lain untuk dengan situasi yang ada di lapangan dan peralatan apa yang bisa kita pakai untuk mendeteksi itu. Baik, terakhir Pak Suryanto sebagai gambaran saja kepada masyarakat, sesulit apa pencarian ketika CVR atau memorinya telah terlepas dari cangkangnya atau case-nya Pak? Karena yang tadinya ada beacon-nya, kita kan dengan bantuan alat dengan finger finder kita bisa menemukan posisinya. Tapi sekarang ini kan karena sudah terlepas, jadi nggak ada guidance lagi untuk bagaimana kita mencari atau di mana memory unit itu berada. Jadi satu-satunya ya dengan manual, Pak. Manual tapi dengan lokasi yang sudah dibatasi sudah begitu pencariannya begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Suryanto Cahyono telah bergabung dan memberikan informasi kepada kami di Prime Time News.